Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Pecco Bagnaia akan kembali berayun, dia terpojok. Marc Marquez peringatkan Pecco Bagnaia akan bereaksi. Pecco Bagnaia didukung untuk membalas serangan Marc Marquez dalam pertarungan kejuaraan MotoGP. Bagnaia bertujuan untuk menghentikan rekan setim pabrikan Ducatinya dari mengklaim gelar juara dunia ke-9, yang akan menjadi kisah bangkitnya Marquez yang luar biasa. Pebalap Italia itu mengincar gelar ketiganya, tetapi melawan Marquez yang memiliki mesin pabrik, ini merupakan tugas tersulitnya. Mantan rekan setim Bagnaia di Ducati, Jack Miller, menegaskan Marquez tidak akan dibiarkan mendominasi perburuan gelar. Saya rasa hal itu tidak akan terjadi. Saya bisa saja salah, kata Miller kepada podcast Gypsy Tales. Pecco adalah pria yang sangat bertekad dan akan kembali berjuang keras. Saudaranya juga pasti akan mengatakan sesuatu tentang hal itu. Miller menghabiskan 2 musim mengenakan seragam merah bersama Bagnaia, termasuk di tahun pertama pembalap Italia itu meraih gelar. Miller menegaskan Bagnaia diremehkan. Tentu saja, saya tahu kemampuannya, kata Miller. Dia bukan tipe orang yang suka berterus terang, tapi kemampuannya mengendarai sepeda motor sangat fenomenal. Dia melakukan hal-hal yang sangat halus yang tidak Anda lihat, tetapi Anda melihatnya. Hanya seseorang yang tahu apa yang mereka lakukan di atas sepeda. Cara dia mempersiapkan diri untuk tikungan, seluruh gaya berkendaranya. Cara dia melakukannya sangat berbeda dengan cara saya melakukannya, atau Mark melakukannya. Apa saja yang bisa dia lakukan dengan sepeda? Wah, aku ingin sekali bisa. Cara dia membelokkan sepeda tanpa menggunakan sudut kemiringan untuk menghilangkan risiko dan tekanan pada ban, sekaligus mendapatkan manfaat yang sama. Dia pembalap yang fenomenal. Dia ramah dengan tubuhnya, dia tidak memaksakannya. Aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya, tapi kelihatannya sangat bagus. Mark kembali tampil gemilang, saya rasa dia akan bereaksi. Saat Pecco terpojok, dia menampilkan performa terbaiknya. Alex Marquez dipuji atas pendekatan metodisnya di MotoGP. Pembalap Ducati dipuji karena menjalani seluruh kariernya dengan cara yang dipikirkan secara matang. Pemimpin klasemen, Alex Marquez, dipuji atas pendekatannya yang rendah hati dalam mengawali musim dengan gemilang. Pembalap Gresini Ducati Marquez memuncaki klasemen MotoGP setelah 3 putaran, di depan saudaranya Marc Marquez dan Pecco Bagnaia. Yang lebih hebatnya lagi, Alex berhasil mencapai prestasi luar biasa tersebut sambil mengendarai Ducati yang berusia 1 tahun dibandingkan dengan mesin pabrikan milik para pesaingnya. 6 finish P2 berturut-turut, di setiap sprint race dan setiap Grand Prix sejauh ini, telah membawanya ke puncak klasemen. Dia orang yang metodis. Dia menjalani seluruh kariernya dengan cara yang dipikirkan secara matang, puji Michael Laverty dari TNT Sports. Dia tidak tampil gemilang seperti Mark. Dia berhasil mencapai garis depan MotoGP. Sekarang dia memimpin, untuk pertama kalinya, kejuaraan MotoGP. Dia butuh waktu untuk memenangkan kejuaraan Moto2, begitu juga Moto3. Saya suka mendengarkan dia berbicara karena dia masih sangat rendah hati. Dia berada di grid dan tidak mengikuti instingnya karena dia tidak punya ego. Alex akan tumbuh dalam hal kepercayaan diri dan status. Dia masih belum dalam kondisi terbaiknya. Alex memimpin kelas utama untuk pertama kalinya dalam kariernya, di musim ke-6-nya. Ia mengambil keuntungan dari kecelakaan Mark saat memimpin balapan di kota pada Grand Prix, dan akhirnya finish 2 detik di belakang pemenang Bagnaia. Alex unggul 1 poin atas Mark dalam kejuaraan menuju MotoGP Qatar berikutnya. Awal musim yang dia jalani sungguh luar biasa, puji Sylvain Guintoli. Dia telah mengalahkan Pecco berkali-kali, dia finish kedua di mana-mana, dan tidak membuat satu kesalahan pun. Belum ada pembalap satelit Ducati yang mengalahkannya, dalam 3 GP dan 3 sprint. Itu luar biasa. Alex Marquez, kami tidak menyangka dia akan menang. Namun dia sangat kuat dan mampu meraih kejuaraan, dan memimpinnya. Francisco Guidotti menilai, kemenangan Francisco Bagnaia di MotoGP Amerika Serikat 2025 bak jatuh dari langit. Ex-bos tim KTM Red Bull, Francisco Guidotti, komentari kesuksesan Francisco Bagnaia menang di MotoGP Amerika Serikat 2025. Menurutnya, kemenangan itu bisa terjadi karena sedikit faktor keberuntungan. Alhasil, Guidotti menyebutnya Bagnaia mendapat kemenangan bak jatuh dari langit.
Hal ini tentu saja tak terlepas dari insiden yang dialami rekan setimnya, Marc Marquez. Sejatinya, Bagnaia kesulitan saingi Marquez dalam balapan seri ketiga MotoGP 2025 itu. Marquez yang terus mendominasi sejak awal balapan di kota bisa terus memimpin balapan. Tetapi nasib sial menimpa Marquez yang terjatuh di lap ke-9 saat tengah unggul 2 detik dari Bagnaia. Alhasil, Bagnaia yang kala itu ada di posisi kedua langsung memimpin balapan. Dia mempertahankannya hingga garis finish. Gaidotti pun menilai bahwa tak mudah bagi Bagnaia untuk kalahkan Marc Marquez. Kemenangan di kota pun terjadi karena turut adanya faktor keberuntungan bagi Bagnaia. Hal itu jelas lebih menguntungkan Pecco Bagnaia, karena beberapa alasan. Ia mengalami kesulitan di balapan pembuka, tetapi kemenangan di Austin merupakan keuntungan baginya. Adapun Marc, dia berada dalam kondisi yang benar-benar tenang, ucap Gaidotti, dikutip dari Motosan, Minggu, tanggal 6 April tahun 2025. Pecco tampaknya telah menemukan perasaan yang ia butuhkan untuk menang dan menjadi lebih tajam, lanjutnya. Kemenangan itu adalah puncak kemenangan, meskipun ia juga tahu bahwa sedikit faktor dari kemenangan itu jatuh dari langit. Nilai yang paling penting adalah menemukan kembali sensasi yang tepat, tutup Bagnaia. Romano Albesiano klarifikasi, titik lemah, motor Honda MotoGP. Romano Albesiano telah menunjukkan aspek terlemah dari motor MotoGP Honda yang ingin ia perbaiki. Honda menarik perhatian pada musim MotoGP 2025 berkat peningkatan tajam mereka dari kesengsaraan tahun lalu. Yang menjadi pusat kebangkitan mereka yang menjanjikan adalah Albesiano, direktur teknik baru yang direkrut dari Aprilia dan mulai bekerja pada awal tahun. Pada dasarnya ini adalah motor yang bagus, hanya punya sedikit kelemahan, ujarnya kepada Sky Italia di kota. Kami sedang menyempurnakan pengaturan untuk mendapatkan hasil maksimal dari paket tersebut. Albesiano berbicara tentang peran barunya di Honda, yang telah berjuang keras untuk mendapatkan kembali kejayaan masa lalu mereka dalam beberapa musim terakhir. Saya merasa baik di sini, konteksnya berbeda dari Aprilia, katanya. Anda harus berinteraksi dengan pusat pengembangan di belahan dunia lain. Ada keinginan besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Mesin adalah titik terlemah saat ini, jika kami memiliki kecepatan tertinggi yang lebih tinggi, para pembalap akan lebih mudah dalam balapan. Menyambut direktur teknik baru dari tim Eropa, asal Italia, dipandang sebagai perubahan pola pikir yang besar bagi Honda yang memiliki keuangan dan keinginan untuk kembali ke puncak MotoGP. Kemajuan mereka musim ini terlihat jelas, dengan Johan Zarco dari LCR duduk di posisi ke-6 dalam klasemen MotoGP setelah 3 putaran. Yang menjanjikan, penampilan bagus tidak hanya datang dari Zarco yang merupakan pembalap paling menonjol di Honda pada tahun 2024. Pembalap pabrikan Luca Marini finish di posisi 10 besar terakhir kali di MotoGP Amerika. Di Argentina, Zarco, Joan Mir dan Marini semuanya berada di posisi 10 besar di Grand Prix.